Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Munawarah. Saya mahasiswi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyadur jurnal bahasa Inggris yang berjudul Isolation and Identification of Pathogenic Bacteria Associated with Frozen Microfish Scombers in a Humid Tropical Environment. Ikan menjadi salah satu komponen utama manusia yang berprotein tinggi. Produk budidaya yang baru dipanen dari daerah tropis khususnya kemungkinan mengandung penyakit patogen bakteri yang menjadi bagian dari mikroflora alami kolam ikan. Ikan memiliki kandungan air yang tinggi dan membeku pada suhu 0-3 derajat Celcius, rata-rata pada suhu 2 derajat Celcius. Proses pembekuan membunuh beberapa bakteri, tetapi tidak terbunuh akan tumbuh ketika proses pencairan. Mikroorganisme berbahaya bisa masuk ke rantai pengolahan hasil laut karena kurang memadai pada proses pengolahan, standarisasi kebersihan. Penelitian ini dilakukan di Nsukka, Nigeria. Ikan identifikasi pada Departemen Zoologi, sedangkan pengujian sampel dilakukan di Ilmu Tanaman Universitas Nigeria, Nsukka, Nigeria. Sampel ikan dibeli dari 20 penjual yang berbeda di Nsukka. Kemudian dibeli pada jam 7-8 pagi waktu setempat. Dan ikan dibawa dari pasar ke tempat tes untuk diidentifikasi dan dites biologi dalam kota S. Semua alat kaca disterilkan dahulu, yaitu dicuci, dikeringkan, dan di oven. Media disterilkan di dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, sedangkan kawat loop disterilkan dengan cara dibakar pada lampu Bunsen. Proses selanjutnya adalah pengenceran. Disiapkan 5 ml tabung reaksi dengan masing-masing diisi dengan 9 ml Aquades. Kemudian pada tabung pertama dimasukkan 1 ml sampel ikan yang sudah dihaluskan, lalu diaduk hingga rata. Campuran pada tabung pertama diambil 1 ml dan dimasukkan kepada tabung kedua dan dicampur hingga rata, seterusnya hingga tabung kelima. Pengenceran ini berada pada tingkat 10⁻⁻1 ke 10⁻⁵. Sampel tersebut diinokulasi sebanyak 0,1 ml ke dalam cawan petri dengan teknik penyebar kaca. Kemudian diinkubasi ke dalam inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Perhitungan jumlah bakteri menggunakan metode oleh Collins et al. Pada tahun 1980. Sedangkan perhitungan unit pembentuk jumlah koloni, rata-rata unit pembentuk koloni per gram, dilambangkan dengan X, dihitung sebagai sigma Fx per sigma F, di mana sigma Fx adalah jumlah produk dari jumlah koloni dengan satuan pembentuk koloni per gram, sementara sigma F adalah penjumlahan dari jumlah koloni. Selanjutnya, identifikasi isolat. Semua isolat disubkultur dan dilakukan pewarnaan gram dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan reaksi gram, ukuran, bentuk, dan susunan sel dari semua isolat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 sampel ikan hancur diwakili oleh S1 sampai dengan S20. Faktor pengenceran dengan koloni yang terlihat jelas antara 10⁻⁵ menjadi 10⁻⁻2 pengenceran. Jumlah rata-rata koloni per faktor pengenceran berkisar antara 1 sampai 32 koloni. Koloni satuan pembentuk per gram dari setiap faktor pengenceran berkisar antara 3,2 kali 106 pada sampel S10 dan 2 kali 1011 pada sampel S5. Tabel kedua menunjukkan bahwa Saccharomyces aureus memiliki reaksi gram positif, sedangkan reaksi biokimia koagulase, manitol, sukrosa, dan katalase memiliki reaksi positif, sedangkan yang lainnya negatif. Sedangkan E. coli hanya koagulase dan katalase yang negatif, yang lainnya positif. Sukrosa, setiap strain memiliki hasil yang berbeda. Kemudian Lactobacillus plantarum memiliki reaksi gram positif. Kemudian laktosa, manitol, fruktosa memiliki reaksi positif. Sedangkan sukrosa, setiap strain menunjukkan hasil yang berbeda-beda, selebihnya negatif. Tabel selanjutnya menunjukkan bahwa
60% diwakili oleh Saccharomyces aureus dengan 12 koloni, 25% diwakili oleh E. coli dengan 5 koloni, dan selanjutnya diwakili oleh Lactobacillus plantarum dengan 3 koloni. Pada penelitian ini, hasil yang didapat lebih tinggi dibandingkan dengan Badan Pengawasan Makanan dan Obat, di mana standar kesehatan masyarakat di rekomendasi resmi antara 5,0 kali 105 dan 1,0 kali 106. Jumlah mikroorganisme tersebut tergantung pada sumber ikan, tambahan kontaminasi di kapal penangkapan ikan, suhu selama penyimpanan. Hasil uji bakteri menunjukkan adanya bakteri yang berasal dari usus, yaitu E. coli dan L. plantarum. Namun, Saccharomyces aureus bersumber dari sumber eksternal. Populasi mikroba yang ditemukan lebih tinggi dari NAFDAC. Kesimpulan penelitian ini diantaranya adalah hasil uji bakteri menunjukkan adanya bakteri yang berasal dari usus, yaitu E. coli dan L. plantarum, sedangkan Saccharomyces aureus berasal dari sumber eksternal. Kemudian, terdapat hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan Badan Pengawasan Makanan dan Obat. Lalu, karena mikroorganisme dapat mencemari ikan dari berbagai sumber, memasak ikan dengan baik merupakan hal yang terpenting dilakukan. Kemudian, sangat tidak dianjurkan memakan ikan beku dalam keadaan mentah atau setengah matang. Demikianlah hasil saluran jurnal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.